Barat. Terima kasih banyak juga Ibu Ana, luar biasa. Dan kesempatan yang baik ini adalah sejarah pertama kali, momentum yang paling baik dan akan saya ingat sepanjang perjalanan hidup saya. Ini adalah pertama kali saya injakan kaki di Provinsi Sulawesi Barat, bersemu dengan beberapa pahlawan-pahlawan di garda terdepan untuk pendidikan di Sulawesi Barat. Tepuk tangan buat kita semua. Izin saya turun dari panggung supaya kita lebih dekat, lebih interaktif. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang bertanya-tanya di kesempatan ini. Izinkan juga saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita akan banyak bicara soal ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan banyak bicara soal ini, tetapi saya kira apa yang kita akan pelajari atau apa yang sama-sama kita akan berbagi ini, itu kira-kira tidak akan menjadi sulit bagi Bapak Ibu semua apabila kita sudah saling kenal mengenali satu sama lain. Nama lengkap saya Bapak Ibu sekalian, ini Muhammad Rizal Jamal. Saya adalah alumni Universitas Hasanuddin. SS itu adalah sarjana sastra. Konsentrasi saya di bidang kesusastraan Inggris, lebih kepada spesifik bahasa Inggris. Walaupun kalian tidak percaya Pak, bahwa ini saya sastra Inggris karena agak sedikit struktur muka ini kebudisan. Ya, jadi banyak tidak percaya itu. MSc ya, banyak orang bilang bahwa master segala ilmu, tetapi yang lebih tepat sebenarnya masih seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Ini adalah MSc Magister of Science. Saya dapat beasiswa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebenarnya saya tidak jauh beda dengan Bapak Ibu, karena ketika saya selesai dari Unhas, saya kemudian dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih tepatnya Dikti, diminta untuk menjadi seorang dosen untuk tidak meninggalkan kampus merah. Saya bukan mahasiswa teladan waktu itu, bukan juga mahasiswa yang berprestasi, tetapi kira-kira mahasiswa yang difavoritkan banget sama Pak Rektor waktu itu, Prof. Idrus Fabirusi. Akhirnya saya diberikan beasiswa supaya jangan kemana-mana, tetapi Unhas mengabdi di kampus merah, terutama di bidang pendidikan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, karena harapannya orang tua kita menjadi seorang mengabdi, terutamanya di bidang pendidikan, menjadi seorang ASN, alhamdulillah saya jalani. Tetapi ternyata dalam proses perjalanannya banyak sekali kemudian orang saya halangi untuk dapat ini beasiswa karena diperebutkan satu Indonesia. Tapi saya dengan mudahnya, alhamdulillah berkat bakat dan minat yang tinggi pada bidang-bidang kreativitas, akhirnya saya begitu mudah untuk lulus. Tetapi dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Saya harus mengundurkan diri, mengembalikan uang negara, mentransfer kembali ke rekening negara karena saya ingin berhenti. Kenapa berhenti? Waktu itu pas mata kuliah pertama final, ya, karena jurusannya adalah English Language Studies, sedangkan saya merasa kayaknya kalau saya bergerak atau konsen di bidang bahasa Inggris ini, alias saya menjadi dosen, menjadi seorang dosen negeri di kampus-kampus, saya merasa seluruh bakatnya saya ini tidak akan teraktualisasi. Menurut saya waktu itu, dan saya lihat perkembangan juga kayaknya akan ada perubahan di masa-masa yang akan datang, dan itu terjadi tahun 2013. 2012 saya selesai, 2013 saya masuk. Akhirnya kemudian Bapak Ibu sekalian, saya harus mundur. Kenapa harus mundur? Karena saya merasa bahwa itu bukan passion. Akhirnya mundurlah saya Bapak Ibu sekalian. Setelah saya mundur, saya menghadap sama dekan saya orang Sopeng, ya. Dekan saya orang Sopeng, izin Prof, excuse me Prof, saya mau izin berhenti. Akhirnya apa yang disampaikan oleh dekan saya, Rizal, you are very stupid student. Kamu ini mahasiswa paling bodoh yang saya kenal. Waduh, ada tuh Iko. Kira-kira begitulah bahasanya pada waktu itu Prof. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya bilang tidak Prof, saya tidak akan melakukan sesuatu yang bukan bersumber dari hati saya. Ini diperbutkan, ini banyak sekali, ini bodoh sekali, ini banyak orang yang mau jadi dosen ini apa segala macam. Akhirnya aku Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kita semua, akhirnya saya mundur. Waktu itu beasiswa atau uang yang sudah masuk ke rekening kami secara pribadi itu kurang lebih sudah hampir 60 juta. Baru 2 minggu kita kuliah sudah masuk 8 juta ke rekening hanya untuk beli buku. Terus masuk lagi beberapa juta untuk biaya hidup, karena itu beasiswa bulan, yang dimana kita memang dibiayai oleh negara supaya pas selesai langsung siap ditempatkan dimanapun, baik itu terluar, terdepan dan tertinggal di beberapa pelosok itu. Karena manusia itu kepala. Jadi kalau tidak bergerak di ibu kota, maka kita tidak bergerak. Makanya periksa yang pertama adalah mindset, cara kita berpikir melihat sesuatu. Ketika sudah mindset yang kita benar, maka lanjut kedua. Periksa yang kedua adalah knowledge. Apa yang kedua? Pengetahuan. Dicek pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Mindset, pengetahuan, dan yang ketiga adalah skill.
ada yang bagus di mindset tak, ada yang kita tahu sedikit pengetahuan tak, ditambah lagi ada skill tak, selesai itu barang. Segala sesuatu pun yang kita akan kerjakan Bapak Ibu sekalian akan jauh lebih berdampak positif. Percaya sama saya. Karena itu yang saya jalani. Karena yang saya sampaikan di ini adalah yang saya jalani. Saya tidak akan menyampaikan kepada kita yang saya tidak jalani. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, sama ibu, entrepreneur. Kalau kemudian kita mau buka bendera usaha deh, ciptakan bikin kontennya supaya menarik. Ya, mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan. Setelah itu kita mainkan di sosial media. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang tidak ada Facebooknya? Yang tidak ada Facebooknya? Alhamdulillah ada semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ada semua. Siapa di sini yang tidak ada Instagramnya? Tidak pakai Instagram? Tepuk tangan lagi buat kita semua. Oke. Mulai agak unik. Siapa di sini Bapak Ibu sekalian tidak ada TikToknya? Bapak juga tidak ada TikToknya Bapak ini. Kalau ada TikToknya juga kamu kita bikin di sini. Angkat tangan boleh tidak ada TikToknya? TikTok. Weh banyak ya. Jadi angkat ini juga. Luar biasa Bapak ini. Saya luar biasa. Oke, sekarang siapa yang tidak ada YouTube-nya? Barusan bikin tadi semua. Barusan bikin? Tadi. Wih, keren. Siapa yang tidak ada Twitter-nya? Oh, ada. Ada Twitter kamu? Oh, tidak ada. Oh, ya. Baru kamu bisa. Bapak Ibu sekalian, bicara soal sosial media, semuanya punya ciri khas masing-masing. Kalau kalau mungkin cari Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin cari orang sering berkelahi, baku hate speech, itu cari di Twitter, baku bully di Twitter itu banyak. Kalau mungkin cari anak muda, cari di Instagram. Kalau mungkin cari anak-anak muda, baru bilang di Instagram. Kalau mungkin cari anak-anak sekolah yang mau eksis, cari di TikTok. Kalau mungkin cari mama-mama si Gea, Facebook. cari di mana? Facebook. Pasti belanja. Allah. Apalagi kalau musim pilkada. Musim nikah. Ada semua di situ. Apalagi mama-mama. Belanja online. Jilbab. Ada semua. Jadi kalau mau cari mama-mama berkelahi, ada di Facebook. Batu Gea, batu tawar di situ semua. Kalau mungkin cari yang muda di Instagram ini, semuanya punya pasarnya masing-masing, punya marketnya masing-masing. Pertanyaannya kemudian, kita mau main di mana? Bapak Ibu silakan pilih. Dulu saya menganggap TikTok itu sama itu dengan Instagram, ternyata beda. Beda algoritmanya Bapak Ibu sekalian. Makanya itu perlu betul-betul kita pahami. Pertemuannya di sini Bapak Ibu sekalian. Sekarang itu Bapak Ibu sekalian, apalagi kayak saya YouTuber, banyak sekali yang menganggap kita ini pelihara tuyul. Karena tidak kelihatan kerja, tiba-tiba ada beli motor, beli mobil, beli rumah. Apa kerja? Iya, berbisnis di wilayah online memang kelihatan kayak tidak kerja Bapak Ibu. Bahkan banyak orang tuh begini pelihara tuyul. Ada tuyul itu. Kenapa bisa tiba-tiba ada dipasang itu? Kenapa tiba-tiba bisa beli motor baru? Lunas lagi.
sebagainya. Nah, di situ tadi ada informasi, ada hiburannya, dan ada juga edukasinya. Kita selipkan. Begitulah cara kita bertempur dengan beberapa kreator-kreator yang mau merusak anak bangsa. Begitu caranya. Kalau kita tidak terlibat, Bapak Ibu sekalian nggak bisa. Dan kita tahu salah satu peluang yang paling banyak disukai hari ini adalah konten-konten yang bernuansa pendidikan. Kenapa orang nonton konten bernuansa pendidikan? Hampir 2 tahun anak-anak tidak masuk sekolah. Di mana dia ruang belajarnya? Di mana dia bisa belajar secara mandiri? Tetapi dia senang bisa nonton juga, tapi sekaligus ada ilmu, ada pengetahuan. Dan itulah peluang besarnya guru-guru yang ada di sekolah-sekolah, guru-guru yang ada di pelosok-pelosok harus mampu, wajib untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anaknya, buat siswa-siswanya. Tapi ingat, tidak hanya persoalan pembelajaran, tetapi ada nilai ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa-rasanya akan sangat tertantang, dan saya wajib kembali ke Polewali Mandar ini atau ke Sumbar ini untuk kemudian mengetes apakah kemudian Bapak Ibu betul-betul apa yang kita workshop ini beberapa hari terakhir ini, apa kemudian Bapak Ibu mampu mengaplikasikannya. Kalau Bapak Ibu mampu, berarti kira-kira untuk di wilayah Sulawesi Bapak Ibu akan bisa menjadi contoh dan pattern. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya jelaskan market saya itu cuma 3. Politik, pemerintahan, politik, dan juga pendidikan. Kenapa saya ambil salah satu market pendidikan? Karena itu besar dan itu banyak tidak dilakukan, tapi banyak dibutuhkan. Jadi konten-konten pendidikan itu banyak yang menonton, Bapak Ibu sekalian, banyak yang suka, tetapi tidak ada penelitiannya, bukan tidak ada, kurang. Makanya kemarin saya sampaikan kepada beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya sampaikan, saya rasa-rasanya sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai orang Sulsel, saya ingin mencetak 100 konten kreator edukatif yang kreatif di Sulsel. Tapi saya minta bantuan penguatan politik. Saya ke DPRD lah. Saya jelaskan begini maksud begini karena saya selalu keliling daerah hampir tiap bulan, Bapak Ibu sekalian, hampir tiap minggu. Dan rata-rata adik-adik di sana mau juga menjadi konten kreator, tapi mereka tidak mau menjadi konten kreator yang edukatif, yang bernilai edukasi. Kenapa? Tidak ada yang nonton kita. Tidak ada like-nya, tidak ada komennya, tidak ada share-nya. Saya bikin saja yang prime, kerjain orang. Saya bikin saja yang begini karena itu banyak yang nonton. Saya bikin saja yang joget-joget. Banyak yang nonton dia apa segala macam. Saya khawatir adik-adik kita, anak-anak kita akan menjadi generasi joget-joget tahun depan. Menjadi generasi joget-joget ini masa 10 tahun depan. Apa stimulus? Ini susah. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, tanggung jawab juga saya, apalagi kita sebagai pendidik. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, saya sering sekali berinteraksi. Sebelum kita mungkin ada brief sholat asar, buka mic-nya. Ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada yang mau berinteraksi, bercerita, berbagi pengalaman, atau langsung mau menanyakan sesuatu yang selama ini memang kita sudah simpan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu ada yang saya lewatkan dari apa yang saya sudah utarakan. Ya, boleh Kak Bu Ana? Mau kita bantu? Untuk yang mau bertanya, silakan. Oh iya, betul. Silakan ada Bapak Ibu. Sana siap. Sebutkan kita mata sama institusi. Iya. Baik. Oke, pakai ini saja Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, nama saya Umar Aswa dari SMA Negeri 1 Madiun. Jadi tadi membuat konten kreator itu kan harus setidaknya memiliki 3 instrumen dasar. Indikatornya itu informasi, hiburan, dan inspirasi. Dan kemudian itu kan dibarengi dengan skill yang ada pada diri kita masing-masing. Dan yang saya lihat adalah skill Pak Rizal ini kan dalam hal berpantun dan seterusnya. Itu tadi yang kita katakan karakter saya ada di dalamnya 50%. Bagaimana kemudian pertanyaannya mungkin
seperti ini. Bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan kreativitas diri gitu. Kita kan ini kan mencari sesuatu dan sesuatu ini kan belum masih ada di imajinasi kita gitu. Kalau misalnya tadi Pak Rizal sudah memberikan kontennya berupa pantun dan seterusnya, itu kan artinya itu sudah ada pada diri Pak Rizal sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa elaborasi, kembangkan, dan itu menjadi ciri khas kita. Itu yang perlu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hanya berhedonisme dengan teman-teman yang lain. Saya perlu mulai pelan-pelan kurangi bergaul sama mereka, dan mereka mengerti. Akhirnya saya berbuat langsung kencang. Diunas, alhamdulillah. Seandainya saya tidak cepat sadar Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai hari ini adalah saya belum menjadi apa-apa. Artinya saya tidak memiliki fokus. Kira-kira begitu jawaban sederhana saya. Mulai kita coba periksa betul. Termasuk kita, kata Umar dengan saya sudah teman bergaul. Minimal kita bergaul berteman di media sosial. Karena apa yang kita makan itu yang keluar. Apa yang kita nonton itu yang dipikirkan. Jadi kalau kita lihat semuanya hal-hal negatif, pasti itu juga yang terjadi mindset kita. Termasuk teman bergaul kata. Kalau nggak bisa kita kurangi bergaul, ganti misalnya daripada kita yang habis. Nah kira-kira begitu kata. Saya alhamdulillah bergaul dengan pejabat, bupati, wali kota. Nanti kita bisa lihat konten-konten itu di YouTube. Nah kira-kira begitu. Tidak dianggap sebagai bupati atau kepala daerah di Sulsel kalau bikin konten sama leader. Itu yang saya mau tanamkan brand. Dan alhamdulillah itu yang terjadi. Bupati Sinjai, Andi Seto, yang bisa sapa, Pak Seto, melalui pemuda Pancasila Connect. Nah, harus ada kontennya Pak Bupati ini dirinya. Padahal sebenarnya bisa juga bikin konten melalui rumahnya. Tapi kalau tak sama dia kayak lain, belum dianggap sebagai bupati milenial yang ada di medsos. Bupati Bone tidak ada Instagramnya, Pembaso. Tetapi melalui anaknya, tak tenang, merasa terlihat kalau uang tidak ada kontennya sama kita. Karena saya mau mengkreasikan OC Putih. Kenapa itu? Karena penontonku adalah orang-orang yang suka mendengarkan inspirasi, pengalaman yang luar biasa. Akhirnya alhamdulillah orang nonton itu sama kepala daerah siapa lagi, sama anggota dewan siapa lagi, sama siapa lagi, sama tokoh politik siapa lagi, sama wira swasta pengusaha mana lagi, sama influencer mana lagi, selebgram mana lagi yang diajak. Kenapa? Itulah cara saya kemudian untuk merusaki pikirannya anak-anak supaya dia terinspirasi, teredukasi. Kenapa? Karena itu pernah saya rasakan, saya mau cari tidak ada. Ada banyak, tetapi saya tidak kenal. Tapi kalau di Makassar, di Sulsel, di Sumber siapa? Makanya tantangannya. Makanya kemarin saya menghadap sama kepala dinas Pak Kadis. Lagi coba anak-anak. Kita belajar setengah mati ajaran mereka PKN, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, nasionalisme. Dia begitu. Apa yang terjadi sama anak-anak? Ada kan tidak? Ketika dijadikan Indonesia Raya, mereka betul-betul bergetar nggak hati? Ya kan? Kemarin nasionalisme kita diuji ketika juara 1 di bulu tangkis. Tidak ada bendera merah putih dan bendera organisasi. Wah, semua orang mengamuk. Kenapa merah putih tidak apa segala macam? Anak-anak yang kita ajarkan mereka peduli atau tidak? Urusan dengan bendera merah putih. Ini tanggung jawabnya kita Bapak Ibu sekalian. Bapak bantu. Saya fokus ke konten-konten begitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bukan hanya persoalan nilai ekonominya, pahalanya Bapak Ibu sekalian. Kita cari edukasi dari situ. Kalau kita nggak mati-mati di situ bahaya Bapak Ibu sekalian. Kasihan. Nah, makanya saya berharap guru-guru ada yang menjadi creator. Kalau pusing-pusing apa segala macam, saya siap diganggu 21 kali 24 jam untuk itu Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita fokus. Apalagi kalau kita sudah bikin konten untuk media pembelajaran, itu keren banget. Tetapi itu kan berhubungan dengan pendidikan. Tetapi di luar daripada itu bisa juga menghasilkan. Nah, itu luar biasa. Ada orang bikin konten Bapak Ibu tidak mengeluarkan kata-kata, hanya berekspresi. Luar biasa followers dari TikTok dan dapat uang. Masa yang begitu-begitu banyak yang sukai? Masa kita yang punya ide gagasan sekolah kibat baik, masa tidak bisa di Bapak Ibu sekalian? Harus bisa. Kalau kita bohongi di barang-barang jadi. Kenapa saya terbuka ke medsos langsung berhubungan dengan inspirasi, edukasi? Ada apa yang terjadi pergerakan yang luar biasa dan harus kita mulai dari mulai mana? Harus kita mulai dari sumber Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa tidak. Saya tidak akan bisa dihentikan kalau untuk hal-hal yang sifatnya edukasi tidak bisa. Karena menurut saya selama masih ada manusia di muka bumi ini kunci untuk merubah bangsa adalah pendidikan. Tapi tidak cukup hanya melalui pendidikan.
butuh kekuatan-kekuatan yang lain. Maka itu yang saya sampaikan, kita butuh kepemimpinan, kita butuh kreativitas, butuh kemandirian untuk mengikat pendidikan ini seperti itu. Saya sebenarnya bukan mau sekali dikasih feedback satu-satu, bukan dengarkan dulu nama, dan mungkin nanti setelah break baru saya diizinkan. Luar biasa. Di sini ada Pak Guru, siapa namanya Pak? Pak Suradi. Ya? Pak Suradi. Pak Suradi, ada Pak Suradi di sini. Tepuk tangan dulu buat Pak Suradi. Kita belajar tentang era-era yang milenial digital, tapi ada seorang Pak Suradi yang begitu tetap luar biasa. Apresiasinya. Padahal kalau saya dibanding dengan Pak Suradi jauh sekali, saya anak sekali, Pak. Bahkan mungkin saya 7 juta, Pak. Anak. Ada nih. Iya. Maksud saya adalah di sini perannya bagaimana orang yang punya pengetahuan dihargai. Siapa saja yang punya pengetahuan, siapa yang memiliki ide dan gagasan, maka dia layak mendapatkan tempat yang spesial di negeri ini. Dia layak mendapatkan tempat spesial di Poliwali Mandar. Jangan orang hanya yang punya A, B, dan C yang sama sekali hanya untuk kepentingan dirinya mendapatkan tempat yang layak. Tapi orang yang punya pengetahuan. Makanya banyak Bapak Ibu sekalian orang mungkin tidak pikir sekolah, jadi sekolah banyak ini. Karena tidak dihargai kalau kita punya pendidikan. Tidak dihargai kalau kita punya pengetahuan. Yang dihargai cuma yang punya ini. Ya kan begitu. Hari ini semua orang kita ukur dari apa? Apa yang terlihat penampilannya. Orang itu dianggap orang kalau bagus rumahnya. Orang itu dianggap orang apa mobilnya. Orang itu dianggap orang berapa emasnya, berapa tanahnya. Tidak pernah dianggap orang bagaimana ilmunya, pengetahuannya. Kalau sudah jelas di dalam agama kita, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang yang punya keimanan sama pengetahuan. Dan itu fokusnya saya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya pengetahuan, insya Allah apapun yang kita mau capai, selama kita menyelesaikan. Dan buat Bapak Ibu guru yang punya pengetahuan, saya berharap beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, Bapak Ibu sekalian, masih metode mengajarkan begitu-begitu, nah kalau pintar disiswakan. Nah kalau pintar kalau siswa hanya mau cari pengetahuan, mereka cukup buka Google, ada suri pengetahuan di sana Bapak Ibu. Tapi kalau begitu apa fungsinya guru? Sederhana Bapak Ibu. Personal touching, kita transformasi value, nilai. Makanya saya malas belajar online karena hari-hari disiswakan. Iya, saya suka mengajar yang begini. Dari 5 orang yang masuk kelas, yang penting ada nilai saya kasih tuh. Karena itu Google yang tidak bisa ngasih. Buat orang yang cari pengetahuan, Google tidak bisa kasih nilai. Value, nilai itu lekat di dalam hati. Tapi kita guru-guru bisa contoh keteladanan, inspirasi, pengalaman, dan itu yang dibutuhkan siswa. Dan itu sudah harus kita galakkan. Dan mulai era digital ini, Bapak Ibu sekalian, mulai bikin beradaptasi. Kalau tidak ketinggalan begini. Apalagi setelah COVID ini, insya Allah, mudah-mudahan kita kembali lagi. Itulah yang kita kemudian harus lakukan. Kira-kira begitu kata Allah. Mudah-mudahan sedikit membantu, mudah-mudahan sedikit terjawab. Kalaupun tidak, mudah-mudahan saya belajar lagi dan bisa jelaskan dengan pertanyaan. Kita berikan nafas buat kata Allah. 2. Content analis. 3. Content writer. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, content writer beda dengan copywriter. Yang lagi darurat di Makassar, darurat adalah dibutuhkan profesi copywriter. Yang selalu bikin tagline, slogan, judul, headline, itu namanya copywriter. Kalau content writer, dia adalah menganalisa sesuatu dengan memberikan kontennya dalam bentuk tulisan. Kalau copywriter adalah orang yang mampu membuat judul, membuat slogan, tagline, apa segala macam itu. Contoh, salah satu pekerjaan copywriter adalah apapun makanannya, minumnya, botol sos. Nah, itu copywriter itu. Nah kira-kira begitu juga kalau kita bikin caption, membuat headline dulu, baru kita jelaskan. Dan yang paling banyak diminati para netizen ketika caption itu atau copywriting itu berhubungan dengan cerita. Berhubungan dengan cerita. Kenapa? Karena orang suka dengar cerita Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau dibaca. Ya kan begitu. Makanya sekarang itu musimnya adalah storytelling. Bercerita. Menceritakan apa yang kemudian dari gambar maupun juga dari video itu. Nah, lanjut. Konten gambar rata-rata berhubungan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang konten meme.
Ada yang konten carousel yang bisa di slide-slide begini Bapak Ibu sekalian. Dan itu paling cocok kalau guru yang bikin. Pembelajaran ada 10 slide memberikan materi tentang misalnya mata kuliah, anggaplah mata kuliah bahasa Indonesia misalnya, berhubungan tentang bagaimana menulis drama misalnya. Nah itu bisa melalui konten-konten yang sifatnya di media sosial, ya kan? Konten di media sosial dan itu berhubungan dengan carousel itu yang di swipe kiri dan kanan, apa segala macam. Bisa juga konten gambar berita, bisa juga poster dan juga bisa landscape atau fotografi. Nah, selanjutnya ada untuk konten tulisan itu dulu awal-awal kita dengar namanya blog. Pernah dengar namanya blog? Nah, Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian artikel, terus ada juga cerita pendek dan ada juga tweet. Makanya dulu awal-awal sebelum kita mengenal selebgram, dulu kita mengenal yang namanya seleb tweet, artinya selebritis yang ada di Twitter. Karena sering posting tulisan-tulisan. Dan ini sebenarnya paling bagus yang dibikin oleh guru. Karena identik kita dengan itu. Kita guru kan identik cuma dua, menulis dan bicara. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang dulu 5-10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu kita masih menggunakan metode mengajar yang versi konvensional, mohon maaf, mulai pelan-pelan coba kita tambahi beradaptasi dengan gaya-gaya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena bagi saya, ketika kita hanya mengajar hanya sekedar, mohon maaf, menurut saya itu belum sempurna kita menjadi seorang pengajar. Kita perlu menambahkan. Karena kenapa? Sekali lagi, yang kita mau didik ini adalah orang yang luar biasa, yang kelak akan memegang tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Makanya kita perlu menjadi sesuatu bagi mereka, menjadi pelita harapan di tengah-tengah kegelapan ini. Nah, lanjut. Nah, kalau konten video Bapak Ibu sekalian ini kira-kira yang cukup tren. Satu, kita absen satu-satu Bapak Ibu ya. Konten video. Podcast. Ada yang pernah nonton podcast? Jadi kayak kontennya saya ada beberapa, mungkin juga ada beberapa podcaster di Sulawesi Barat, YouTuber di Sulawesi Barat genrenya podcast. Lanjut. Parodi, konten lucu-lucu dan sebagainya. Walaupun tidak jarang, kadang-kadang konten parodi ini diakhiri dengan klarifikasi. Biasanya di bagian akhir karena bermasalah, ditangkap polisi, menjelekkan nama baik dan sebagainya. Kalau guru sedang mungkin jangan bikin konten seperti itu. Iya, karena akan lewat, gitu. Lanjut, konten review, mereview. Jadi mereview sebuah, misalnya review makanan, review ini hotel, review sekolah. Kerjaan saya juga adalah buat konten review, tapi spesialisasinya saya Bapak Ibu sekalian adalah review orang. Saya itu review orang. Ya itu makanya saya ajak kolaborasi kepala daerah, kepala dinas, tokoh-tokoh, selebgram, review orang. Oh ini orangnya seperti ini. Makanya saya sering bertanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat mereka tidak sangka akan ditanya seperti itu. Nah, saya spesialisasinya di situ. Lanjut, konten tutorial, cara menggunakan handphone, cara membuka laptop, cara bongkar ini apa segala macam, cara membuat PowerPoint, itu namanya konten tutorial. Yang dimana konten ini tidak akan pernah dimakan oleh zaman atau anti resesi, dimana tidak musiman. Konten-konten yang seperti kayak tutorial ini buat yang tidak musiman. Artinya apa? Tahun depan masih dibutuhkan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Contoh, ada saya punya konten di YouTube namanya konten public speaking, 3 teknik dasar menguasai public speaking. Itu biar 3 tahun ke depan masih laku itu konten. Itu namanya konten anti resesi, artinya selalu dibutuhkan. Jadi buat konten-konten yang musiman, yang prank misalnya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, tenar, sekarang mungkin tidak terlalu lebih. Lanjut, ada tuh konten prank, salah satunya itu kerjanya orang. Begitu Pak Suradi, jadi dia kerjai gurunya, atau guru kerjai siswanya, atau guru kerjai kepala sekolah. Ada juga itu pernah YouTuber polisi. Dia dari Kabupaten Luwu, dia konten kreator, dia seorang polisi, dia juga YouTuber kreator, dan kerjai komandannya, kapolresnya. Tapi ternyata justru menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi institusi polisinya karena Pak Kapolresnya beradaptasi. Dan yang paling penting kalau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang aturan dan sebagainya melalui si polisi itu, tidak perlu lagi panggil kreator dan sebagainya. Nah, lanjut, gaming, konten gaming kemarin yang baru terupdate di podcastnya Om Deddy itu ada yang pendapatannya 11,5 miliar hanya dari main game. Jadi 11,5 miliar itu hanya dari main game, luar biasa. Itu kira-kira. Ada juga live streaming. Nah, saya kita dengar live streamer.
Nah, ini yang kemarin-kemarin tenar-tenar apa segala macam, termasuk di TikTok, Instagram juga dan sebagainya. Ya, lanjut ada konten reaction. Ada kasus misalnya di Sumbar, kita mereact atau memberikan tanggapan terhadap kasus itu. Kita ada orang kecelakaan atau ada kasus apa atau kegiatan ini. Oh, saya mau memberikan reaksi saya terhadap cara Pak Rijal memberikan materi di acara workshop pengembangan karir kewirausahaan tenaga pendidik. Itu bisa membuat konten reaction atau konten menanggapi tanggapan. Sosial eksperimen, kita pasti di lapangan, banyak di lapangan ini. Simpan 100.000 di bawah batu, nanti kita simpan kamera dari jauh, apakah diambil atau tidak, harus kita masukkan kode atau bagaimana. Nah, itu namanya bagian daripada sosial eksperimen. Bisa kita lakukan semua di Bapak Ibu sekalian. Lanjut, ada namanya konten musik video. Kalau kemarin kita dengar yang cukup viral itu adalah Wonderland Indonesia yang dibikin oleh Alfie Rap. Kota Baru, nah itu musik video. Kira-kira itu salah satu contoh. Lanjut, dan masih banyak yang lain.